Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang solehah ya, ada bapak jadi saya sebutnya soleh juga. Hari ini saya tersanjung sekali melihat ibu-ibu yang luar biasa semangatnya. Saya merasa malu kalau melihat ibu-ibu seperti ini, Masya Allah. Ibu usianya 19, 17 gitu ya, tapi semangatnya luar biasa. Jadi kita yang 40-50-an malu kalau masih banyak ngeluh, banyak membuang-buang waktu, padahal ternyata bocoran dari Rasulullah SAW itu bahwa usia umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. Dan ketika saya masuk ke sini, anugerah yang luar biasa, banyak ibu-ibu yang dikasih bonus ya Bu. Yang usianya di bawah 50 di sini berapa orang ya? Ada? Oh iya, ada di belakang. Masya Allah, di bawah 50. Boleh di bawah 50 ya? Oh, udah lebih. Berarti ada yang jelita, jelang 50 tahun. Ada yang lolita juga, lolos 50 tahun. Puji syukur, Alhamdulillah. Alhamdulillah dan Alhamdulillah, anugerah yang luar biasa kita bisa bertemu hari ini. Tanpa izin Allah kita nggak duduk di sini ya Bu. Dikasih nikmat yang luar biasa. Hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, tuannya hari itu hari Jumat. Ternyata aura ibu-ibu solehah luar biasa. Kita diberikan nikmat yang tidak terhingga, tidak bisa kita hitung jumlahnya. Maka duduknya kita di sini bukti cinta kita kepada Allah dan bukti Allah mencintai kita. Sehingga kita dibimbing untuk duduk di sini mengkaji ayat-ayat Allah, membaca sholawat, dan kelihatan wajahnya itu tenang semuanya walaupun ada masalah ya Bu. Pengajian belum dimulai ini ibu udah gonta-ganti kaki berapa kali kan gitu, tangan ganti, kaki ganti, terkadang udah di sini sudah begini sudah, itu tanda-tanda bermasalah sebetulnya. Tapi alhamdulillah ini anugerah yang luar biasa, diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan yang hadir hari ini selalu Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur yang panjang, rezeki yang berkah, anak cucu yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kelak Allah mengumpulkan kita semua di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dari lisan beliau kita diberikan kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Seluruh umatku akan menjadi penghuni surga kecuali yang tidak mau. Yang duduk di sini mau semua kayaknya. Mau ya, Bu? Sahabat terheran-heran, siapa yang tidak mau ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Barang siapa yang taat kepadaku, dialah orang-orang yang mau masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Maka kita insya Allah umat Nabi Muhammad yang begitu rakus, yang begitu menginginkan surga. Dunia cuma sebentar. Sebentar sekali. Berapa usia kita? 100 tahun, 200 tahun? Belum tentu. Tapi di akhirat nanti kita akan hidup kekal selama-lamanya. Maka dunia yang sebentar ini kita jadikan tempat untuk menanam benih, kita semai, panen yang sesungguhnya itu ada di negeri akhirat. Apa kata Rasulullah? Pergilah ke tepi laut, celupkan satu jarimu saja. Satu jari ya Bu, enggak 5. Satu jari celupkan ke laut, lihat berapa banyak air yang nempel di jarimu, itulah dunia. Sementara air lautan yang kamu tinggalkan adalah negeri akhirat. Berapa banyak orang mengejar air yang sedikit tadi dengan mengorbankan negeri akhirat. Kalau kita insya Allah paham sekali, paham betul dunia sementara. Jadi kalau capek, kalau sedih, kalau galau, kalau rematik dikit-dikit gitu ya, itu hanya cara Allah menggugurkan dosa kita. Karena kalau sudah umur 80-90 itu udah mulai duduk gemeter.
Jadi kalau udah mulai dugem gitu tuh diingatkan sama Allah tuh Bu. Kenapa? Diperdekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai akhir usia kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tema kita tentang penggugur dosa atau jiwa-jiwa pendosa yang bisa digugurkan dengan taubatan nasuha. Sebelum saya mulai, saya buat ilustrasi terlebih dahulu. Ini ada tisu, anggaplah ini pakaian ya Bu. Yang satu dipinjamkan pakaian. Pakaiannya belum terpakai, masih bersih, masih di dalam plastik. Belum dipakai. Tiba-tiba pemiliknya bilang, Bu, pakaian yang kemarin saya pinjamkan bisa saya ambil? Oh iya, silakan. Kebetulan belum saya pakai. Enak kan Bu? Masih bersih. Ini kelompok nomor 1. Yang kedua, dipinjamkan pakaian. Saya boleh minta tisu ya? Buat biasanya kalau perempuan pakai contoh lebih ingat. Kelompok nomor 2, dipinjamkan pakaian. Pakaiannya sempat dipakai, sempat ternoda, sempat ada yang nodanya bandel gitu Bu, nggak mau hilang. Nah, tapi dia tahu karena ini dipinjamkan pakaian, ini punya teman saya nih, langsung di laundry, langsung dibersihkan, dimasukkan ke dalam plastik, digantung. Tiba-tiba betul nggak lama datang pemiliknya, Ibu, saya bisa mengambil pakaian saya. Oh iya, kebetulan sudah saya laundry, gitu ya Bu. Ya, ini. Yang ketiga, dipinjamkan pakaian. 3 aja kok, insya Allah tisunya nggak habis, 3 aja. Yang ketiga, dipinjamkan pakaian. Terus dipakai, dinoda, bahkan sampai robek-robek. Mutenya pada copot semua. Terus belum sempat di laundry, pemiliknya datang. Takut nggak Bu? Ya belum dicuci, belum di laundry. Aduh, mana sobek-sobek. Ketika pemiliknya meminta, kira-kira bagaimana pemilik baju itu? Marah nggak Bu? Kok baju saya sampai serusak ini, sampai sekotor ini, kok nggak tanggung jawab gitu kan Bu? Itu artinya apa? 3 manusia ini dipinjamkan nyawa sama Allah. 3 kelompok manusia ini dipinjamkan jiwa sama Allah. Yang pertama, jiwa yang tidak ternoda, anak cucu kita yang belum baligh, yang keguguran, masih bersih kan Bu? Dia dipinjamkan jiwa, tidak dipakai, masih bersih. Ketika Allah memintanya, oh bahagia kan Bu? Oh memang belum dipakai. Makanya orang yang punya anak meninggal sebelum balik atau keguguran, itu nanti dia akan menunggu orang tuanya di pintu surga. Berat Ibu, sedih kehilangan orang yang kita cinta, kita hamil, kita sayang, gitu ya Bu. Tiba-tiba dia menghadap Allah padahal lagi lucu-lucunya gitu kan, lagi nyenengin gitu, ya Allah. Terus kata Allah, aku ambil ya titipanku, aku jaga dia, karena kalau usianya besar boleh jadi dia menjadi anak yang tidak soleh. Kalau dipanjangkan umurnya, dia akan menyusahkanmu, maka sama Allah diambil. Agar dia terjaga kesuciannya, agar dia menyambut orang tuanya di pintu surga. Kalau ada yang nyambut beda Ibu. Anak akan nyambut di pintu surga mengatakan apa? Bunda, bunda aku di sini. Aku anak bunda, aku nungguin bunda loh di surga. Enak kan Bu? Tapi nggak semua orang sabar ketika diuji di pintu ini. Padahal anak yang nunggu, mudah-mudahan ibuku menjadi penghuni surga. Tapi berapa banyak orang tua yang marah sama Allah. Ya Allah, kenapa engkau ambil anakku, kan gitu Bu? Kenapa bukan suamiku aja yang nyebelin tuh? Kenapa nggak dia? Itu Allah itu yang paling tahu. Kalau ada orang yang diambil di usia ini karena dia menjadi bekal untuk orang tuanya nanti di hari kiamat, dia yang nyambut. Yang kedua, siapa? Kita Ibu. Kita punya dosa nggak Bu? Punyalah, bukan? Ibu segitulahnya, punyalah gitu ya, kan kita manusia nih gitu. Terus yang bikin kita punya dosa apa Bu? Ada 3 hal yang bikin kita punya dosa.
Tapi karena kita tahu Allah sayang banget sama kita, sayang banget Ibu. Allah itu maha pengampun. Orang non muslim ya Bu, yang dulunya tidak pernah menyembah Allah, nggak pernah. Tiba-tiba mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung Ibu, Allah ampuni dosa-dosa masa lalunya. Allah ampuni seakan-akan dia bayi yang baru lahir. Itu mu'alaf begitu. Di sini ada mu'alaf Kak Ibu? Oh berarti Ibu turis semuanya ya? Turis, turunan Islam. Ya, ada. Jadi ketika dia mengucapkan syahadat, dosa masa lalunya terhapus semua. Jangan pernah berpikir enak dong jadi mu'alaf. Dia salah satu yang dibimbing sama Allah. Berapa banyak orang non muslim meninggal sampai akhir usianya. Menyedihkan. Nggak enak kan kalau dia meninggal dalam kondisi menjadi non muslim. Dia akan ditempatkan di neraka selama-lamanya. Kalau yang non muslim saja, ketika mengucapkan syahadat diampuni dosa masa lalunya, apalagi kita Ibu. Kita masih menyembah Allah. Kita masih menyebut nama Allah. Tapi kadang-kadang kita tergelincir, kita lupa, kita khilaf. Karena setan menghantam kita dari kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah ya Bu. Semakin tinggi level keimanan kita, setannya juga makin banyak. Kalau kita kelasnya kelas teri, setannya kelas teri juga. Kalau kita kelas kakap, setannya kelas kakap juga. Ibu-ibu yang rajin ngaji, godaannya akan berbeda. Kalau orang yang tidak pernah sholat, gitu ya Bu, itu setan agak ringan sedikit. Setan, temennya setan. Jadi setan itu punya tugas hanya dua. Yang satu menggagalkan amal soleh. Yang kedua menunda amal soleh. Kalau orang-orang yang nggak pernah sholat, yang nggak pernah puasa, itu setan tahu, digagalkan dia. Kalau mau berusaha untuk sholat, kata sholat nanti saja, kalau udah pensiun, nanti saja. Kalau itu setan sudah bisa mengganggu dia, menghalangi dia untuk sholat. Kalau kita karena sudah sholat dan tidak akan pernah meninggalkan sholat, maka setan berusaha agar kita menundanya. Iya kan Bu, kita suka nunda kan, nantilah Allah juga tahu kita di perjalanan. Ya Allah lupa misalnya, ya Allah tahu kok kalau kita lupa. Makan dulu, Allah tahu kok kalau kita lapar. Gitu kan Bu. Setan tuh tahu kita nggak mungkin meninggalkan sholat, maka digoda oleh setan untuk menundanya. Kadang-kadang ditundanya di mana? Di kamar mandi. Sholat, lihat di kaca dulu, ngaca dulu, ya Allah, muka ya, gitu. Nanti wudhu lupa tangan kanan apa tangan kiri tadi yang dibasuh. Oh dari awal lagi, dari awal gitu kan Bu. Itu udah ditunda di kamar mandi. Belum lagi nanti kalau udah kita tutup pintu itu, perut kita diputar-putar. Kayaknya tadi nggak pengen keluar angin, kenapa sekarang jadi pengen keluar angin. Apalagi kalau usia kita sudah senior gini ya Bu, itu remnya agak blong sedikit, batuk dikit, gitu. Kemudian ketawa dikit, pes, gitu. Itu memang sudah begitu Bu. Bukan hanya perempuan, laki-laki pun sama. Semakin senior, semakin banyak nominal usianya, itu kan gangguannya di sana. Oh itu setan paling jago untuk urusan itu. Karena kita tidak bisa berhadapan dengan setan tanpa perlindungan Allah gitu Bu. Maka Allah buka pintu-pintu taubat. Dosa-dosa kecil itu bisa dihapus dengan istighfar, dengan wudhu, dengan sholat sunnah. Itu bisa. Ada hadisnya ya Bu, banyak sholat dengan sholat menghapus dosa. Gitu kan Bu? Umrah dengan umrah menghapus dosa. Ramadan bertemu Ramadan juga menghapus dosa. Tapi itu dosa-dosa kecil. Dosa besar seperti BCA,
BCA itu boboci yang gitu. Boci-boci. Boci-boci itu nih kayak hari ini nih Bu. Ini kan hari Jumat. Mereka bilang hari Jumat itu HSN, Hari Selingkuh Nasional. Karena istirahatnya kan panjang. Qadarullah, ketika saya pulang dari Pakistan itu 99, tahun 2000 saya sudah mulai ngajar di perkantoran. Alhamdulillah sampai detik ini Bu, sampai hari ini alhamdulillah masih ngajar di perkantoran. Jadi kalau jam istirahat begini nih Bu, saya suka perhatikan yang ke mall berapa persen, yang gitu ya Bu. Nah, yang tadi BCA berapa persen, yang ngaji berapa persen, itu tarik-tarikan tuh Bu. Jadi mereka ya memang bilang HSN, Hari Selingkuh Nasional, karena jam istirahatnya panjang. Terus kalau ada yang begini nih gimana kan gitu ya Bu. Nah, kalau kita wajah-wajahnya wajah-wajah solehah, tapi masih berani sama dosa kecil gitu. Iya kan Bu, apalagi perempuan dalam waktu 1 hari mengeluarkan 20.000 kosakata. Laki-laki dalam waktu 1 hari hanya 7.000 kata saja. Perempuan 20.000. Jadi kalau perempuan cerewet, perempuan ngomel, perempuan ngeluh, nah itu memang kerjaannya. Dia perempuan itu kalau nggak ngemil, ngemol, ngomel, ngemil, iseng-iseng ngemil, gitu kan Bu. Nanti cuci mata ke pasar kayak kemana gitu. Kalau udah capek ngomel, Bu, ngomel aja. Jadi memang seperti itu. Nah, maka faktor yang bikin kita punya dosa ada 3. Nanti kita lihat, kira-kira kita yang mana. Yang pertama yang bikin kita punya dosa adalah karena kita makhluk sosial. Makhluk sosial, makhluk yang berinteraksi dengan orang lain. Bisa nggak sih kita ini di kamar aja, udah di kamar aja habis keluar banyak dosa, bisa nggak Bu? Tidak bisa. Kita nggak bisa tidak berhubungan dengan orang lain. Semakin sering kita bertemu sama dia, semakin banyak dosa kita sama dia. Ibu paling banyak dosanya sama siapa? Suami. Alhamdulillah ngaku ya gitu, ngaku. Kalau sudah tua, anak sudah mulai menikah, sudah punya rumah tangganya masing-masing, itu paling banyak dosa kita sama suami. Tapi kalau masih punya anak-anak yang tinggal bersama kita, itu paling banyak dosa kita sama anak. Kalau cucunya tinggal sama kita, paling banyak dosa kita sama cucu. Begitu seterusnya. Kalau ada adik-adik yang tinggal sama mertua, paling banyak dosanya sama mertua. Mertua diomongin mulu sampai ada pohon lidah mertua. Tajam banget. Kesian banget mertua, padahal nggak semua mertua galak kan Bu, nggak semua menantu juga nyebelin gitu. Karena ada peran setan di sana. Bagaimana kakak adik berkelahi berebut warisan, bagaimana mantu sama mertua berkelahi berebut anaknya atau suaminya, itu perannya setan, kerjaannya setan begitu. Maka saat kita menjadi makhluk sosial, otomatis kita punya saham dosa di situ. Terus bagaimana? Sering-sering minta maaf. Ibu kalau sama suami tolong jangan gengsi minta maaf. Sama anak, sama siapapun. Apalagi mau menyambut bulan Ramadan, pengennya hati kita bersih, nggak ada dendam ya Bu ya. Pengennya nggak ada menyimpan luka dan tidak melukai orang lain. Kenapa Bu? Kalau kita punya salah sama Allah, Allah ngampuninnya cepat. Tapi kalau punya salah sama manusia, manusia nyimpennya lama. Apalagi perempuan. Perempuan itu ahli sejarah. Dia kalau disakiti sama suaminya, ingat tanggal, hari, tahun, bulan. Itu ahli sejarah Bu. Sampai-sampai kalau ada orang curhat ke saya, DM ke saya, itu sampai saya nanya, ibu megang buku nggak? Enggak. Tapi dia hafal. Jadi Bu Fatia tanggal 5 Februari jam 10 pagi tahun sekian, hafal semuanya Bu. Suami saya itu mulai selingkuh.
Bahkan ada malam takbiran, ketika ada takbir Bu, Allahu Akbar gitu ya Bu. Itu dia langsung, aduh saya kalau dengerin takbir ini sedih. Saya pikir ya Allah, hatinya sensitif banget denger takbiran dia nangis. Ternyata ini pas takbiran itu Bu suami mukul saya. Jadi bukan karena lafaz takbirnya, tapi pada saat takbiran di masjid dia dengar suaminya lagi KDRT sama dia. Jadi istri itu benar-benar ahli sejarah Bu, diingat itu Bu. Ini para suami hati-hati kalau melukai hati istrinya, karena perempuan itu Allah ciptakan perasaannya itu touchy ya Bu. Dia akan terluka, apalagi jika yang melukai hatinya adalah orang yang paling dia cintai. Kita disakiti sama teman, itu lupanya bisa cepat. Disakiti sama tetangga, itu lupanya bisa cepat. Tapi kalau disakiti sama suami, itu lupanya lama. Kenapa? Karena dia sosok yang kita cintai. Maka pada saat kita ingin mendapatkan redho dari suami, ibu cium tangan suami. Ayah ibu berangkat dulu ya mau ngaji. Cium tangan suami ibu, megang tubuh, berguguran dosa-dosa kita sama suami. Kalau kita marahin suami, minta maaf lagi. Jadi kalau misalnya kita mau pergi ngaji, kita nggak pernah tahu Bu, apakah kita di perjalanan fine-fine saja, baik-baik saja, atau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Suami juga begitu. Maka ketika suami pergi, usahakan untuk mendampingi sampai ke pintu. Hati-hati ayah, syukur-syukur ibu bisa gini. Hati-hati ayah. Oh itu lucu ya kalau gini. Kalau masih muda masih bisa melambaikan tangan. Udah tua juga sebetulnya bisa. Ibu mohon maaf. Qadarullah saya punya ibu, itu saya banyak belajar dari beliau. Kalau ayah saya mau pulang, itu di mejanya itu ada air 3 warna. Ada air putih, ada susu gitu, ada teh. Saya bilang, Bu, mubazir banget gitu ya. Ngasih 3. Terus nanti ayah minum yang mana? Tergantung ayah. Kalau ayah minumnya susu, yang air tehnya ibu minum. Kalau ayah milihnya air teh, yang susu ibu minum. Sedemikian rupa gitu. Kalau misalnya ayah anda saya pulang dari masjid, itu beliau tuh kalau nggak sholat dulu, nyambut dulu. Kadang-kadang kan ibu-ibu zaman dulu masak nih Bu, masak. Terus orang tuh ayah anda itu misalnya pulang, beliau tuh udah rapi-rapi dan nyambut dulu. Jadi masya Allah, belajar banyak dari beliau. Mohon maaf ya Bu, kita kan bisa belajar dari siapa saja. Berapapun uang yang ayah anda berikan, itu beliau selalu tepuk tangan. Alhamdulillah, makasih ayah, makasih. Padahal nominalnya nggak besar, tapi itu yang membuat ayah anda saya terkenang. Beliau selalu tepuk tangan, ayah makasih, betapa pandai bersyukurnya kepada suami. Jadi kita terkadang aduh belum ada apa-apanya gitu ya. Sampai suatu hari, ini sharing saja ya Bu. Saya bilang, Bu, kalau Kak dikasih uang belanja, disimpan dulu. Anaknya ngajarin nggak bener ya. Baru dikembalikan ke ayah, biar nggak bolak-balik minta sama ayah gitu. Ibu simpan aja dulu, biar nanti nggak minta lagi. Saya bilang, Fat gitu, Fat, jangan ngajarin ayah ya, jangan ngajarin ibu yang nggak bener ya gitu. Berapapun lebihnya Bu dikembalikan kepada ayah. Jadi sampai saya ya Allah ibu gitu. Masya Allah. Nah itu ternyata dirasakan oleh ayahanda saya almarhum. Apa komentar ayah saya? Fat, ayah tidak akan pernah mendapatkan istri sebaik ibu kamu. Gak akan pernah ayah dapatkan. Jadi ternyata kesetiaan suami istri itu kan Allah gak pernah tidur kan Bu. Konsepnya, filosofinya itu aja. Fat, Allah tuh gak pernah tidur. Allah itu kan pasti tahu gitu. Karena beliau ingat bahwa makhluk sosial itu kan bersosialisasi dan paling banyak dosa sama suami. Jadi beliau bagaimana belajar redho dengan suami. Sama anak-anak juga begitu. Kalau saya pulang dari pesantren, beliau tepuk tangan. Alhamdulillah Fatia pulang. Pantesan hati ibu kayak gimana rasanya? Ya Allah ibu, saya berbunga-bunga.
Sedemikian gitu Bu. Kenapa? Karena beliau bilang ibu pengen dapat surga dari pintu ini. Jadi yang lewat nyapa betapa itu ilmu buat saya. Disapa. Contoh mohon maaf ya Bu, menantu pertama datang. Bu, ada kakak ipar datang. Yang mana? Yang pertama. Dia lagi nyapu Bu. Lagi nyapu ditinggal diganti pakai baju yang dari menantu pertama. Jadi lagi nyapu Bu, ditinggal dulu langsung pakai baju dari menantu pertama. Terus nyapu lagi. Nyapu lagi Bu, sampai akhirnya menantu pertama seneng kan Bu, bajunya dipakai. Jadi ibu baju saya dipakai gitu, seneng kan Bu. Nanti beliau lagi tiduran, terus Bu kakak ipar kedua datang, bangun langsung pakai baju yang dari kakak ipar kedua, saking pengen nyenengin Bu gitu. Terus habis dipakai baju dari menantu kedua, beliau tiduran lagi. Jadi ketika kakak ipar datang kan dia seneng, bajunya dipakai. Sampai beliau bilang apa, Fat? Gak ada mertua seperti ibumu. Jadi kenapa Bu? Karena beliau begitu ingin mendapatkan pintu surga dari celah ini. Itu orang banyak dosa kan dari sebab yang pertama Bu, makhluk sosial. Apalagi perempuan. Pulang dari pengajian tuh bisa beda Bu. Tadi ketemu Bu ini enggak? Iya, ya Allah gayanya ya iya. Mana baju sama jilbab gak matching, iya gak matching. Kadang-kadang kan ada yang begitu Ibu. Bukan di sini, di luar, di Rawamangun sana jauh Bu. Kadang-kadang kita ke pasar atau ke mall komentarin kan Bu, itu suaminya ganteng banget ya, padahal istrinya jelek gitu kan Bu. Ada aja lisan kita yang membuat kita punya dosa. Itu yang namanya makhluk sosial. Karena kita bersosialisasi dengan banyak orang, ada saham dosa yang kita titipkan sama mereka, entah sama tetangga, sama anak, sama mantu gitu kan Bu. Kalau kita tahu itu celah setan dibuka di pintu itu, kita akan berusaha menutupnya. Oke, saya makhluk sosial, tapi bagaimana kalau saya keluar dan berhubungan dengan banyak orang, saya nggak menitipkan saham dosa sama mereka. Tetapi yang kita titipkan apa? Saham kebaikan, kebaikan, kebaikan. Nanti Bu, mereka akan jadi saksi di hari kiamat. Ketika seorang hamba disiksa, apa kata dia? Ya Allah, jangan kau siksa dia ya Allah. Aku bersaksi dia orang baik ya Allah. Bayangkan Bu, teman bisa jadi saksi, tetangga bisa jadi saksi, anak, suami, semuanya bisa jadi saksi kita orang baik. Teman pengajian seperti ini nih Bu, bisa ngasih syafaat di hari kiamat nanti. Bagaimana seorang hamba datang kepada Allah, ya Allah, temanku mana ya Allah? Sahabatku mana? Dia yang ngajak aku pengajian, dia yang ngajak aku sholat, dia yang mengingatkan aku, tapi di mana dia? Kok aku tidak menemukannya di surga ya Allah? Apa kata Allah? Dia di neraka karena dosa-dosanya. Jemput, kata Allah, jemput temanmu yang sudah membimbing kamu kepada kebaikan. Datanglah sahabat ini Bu ke neraka, dicari temannya dan bisa diselamatkan ke dalam surga. Enak nggak Bu? Enak. Makanya kalau kita ngaji, tengok teman-teman kita. Bu ini. Kita ingatkan Bu, iya dia yang ngajak saya, dia yang bareng-bareng aktif di Masjid Sunda Kelapa misalnya. Oh dia yang selalu jadi motivator kami dan seterusnya. Maka yang pertama kita tutup pintu-pintu lewat makhluk sosial. Yang kedua apa Bu? Yang kedua di surat Asy-Syams. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Terus apa Bu? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau sebab yang pertama kita bikin dosa karena kita makhluk sosial, kalau yang kedua karena ada potensi positif dan potensi negatif yang tarik-menarik. Itu kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan ke dalam jiwa manusia ada sifat durhaka dan ada sifat takwa. Terus apa bocorannya?
Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mampu menyucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Saya buat ilustrasi lagi. Ini ada yang fujur, ada yang takwa. Fujur itu durhaka, takwa itu kebaikan ya Bu. Nih dia berantem terus nih Bu, dorong-dorongan. Nanti kuatan yang mana tergantung jiwa kita pada saat itu. Kalau jiwa kita lagi bersih, maka kebaikan itu menjadi pemenang. Tapi kalau kita jiwanya lagi kotor, maka jiwa yang kotor menjadi pemenang. Contohnya apa gini? Ketika kita sedang rebahan, tiduran, kita dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata jiwa yang bersih, alhamdulillah umurku sampai waktu asar misalnya ya Bu. Terus dia langsung ambil air wudhu, maka jiwa dia akan penuh, jiwa dia akan tenang. Kenapa dia jadi pemenang? Kenapa? Karena ketika jiwa itu keluar, dia langsung mempraktekannya, langsung ngambil air wudhu. Tapi kalau jiwa yang kotor lebih dominan, lebih banyak, ketika dengar azan, baru jam 3:30 tiduran dulu, rebahan sampai jam 4 gitu. Ya kan Bu? Atau makanan udah di depan, makan dulu lah, Allah juga tahu kita lapar, mendingan makan ingat sholat daripada sholat ingat makanan gitu. Itu Bu, ini berantem nih Bu sebetulnya Bu. Dari mana kita tahu berantem? Di sini kan ada. Pernah nggak Bu ada suara? Makan dulu nggak usah, sholat aja dulu, gitu kan Bu? Nah suara itu tuh ini Bu, yang Allah sampaikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha itu tadi Bu. Jadi ketika yang fujur dengan yang takwa ini cekcok, bertengkarnya gimana? Dengerin suara hati kita. Kita kan suka gitu, mau sedekah, itu jiwa positif Bu. Tapi kata yang negatif apa? Nanti aja, kan sembako lagi naik gitu. Itu negatifnya. Nanti dia perang, biarkan saja dia perang. Kita dengarkan, coba nanti keputusannya apa yang akan kita ambil. Kita bilang enggak, hari Jumat saya akan tetap sedekah. Kenapa? Sembako urusan lain. Yang penting hari ini saya sudah sedekah. Khawatir saya umurnya nggak panjang. Maka pada saat dia memilih yang positif, yang baik, berarti pada saat itu jiwa yang bertakwa yang lebih dominan dalam diri kita. Tapi kalau nantilah Ramadan aja diperbanyak zakatnya, sedekahnya, nanti boleh jadi gitu. Pada saat itu jiwa negatif kita yang lebih dominan. Itu udah Allah kasih bocoran tuh Bu di surat Asy-Syams. Fa'alhamaha fujuraha fataqwaha. Jadi aku ilhamkan ke dalam jiwa manusia itu ada sifat, ada kecenderungan Bu. Ada kecenderungan berbuat baik dan ada kecenderungan berbuat buruk. Sekarang lagi kita baca Quran. Mata kita kuatan mana nonton TV sama baca Quran? Iya, jadi kalau misalnya kita ngobrol ya Bu ya, itu nggak ngantuk. Tapi pas baca Quran baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah mulai ngantuk. Kenapa Bu? Karena kata Rasulullah, jalan menuju ke surga dengan sesuatu yang kalian benci. Dan jalan ke neraka dengan sesuatu yang kalian suka. Ibu ngaji di sini pakai jam kan? Jam sekian sampai jam sekian. Itu pun diworo-woro dulu. Jangan lupa ya besok pengajian ya, gitu kan Bu? Dipakai waktu Bu. Digunakan waktu. Tapi ngerumpi pakai waktu nggak Bu? Jam ngerumpi jam 10 sampai jam 11 enggak kan Bu? Setiap hari kita bisa ngerumpi sepuas-puasnya. Tapi ketika kita mau baca Quran agak keluh gitu Bu, agak males, mata mulai berkaca-kata, ya Allah ini kok huruf ketuker dan seterusnya. Itu bukti bahwa jiwa kita tarik-tarikan tubuh antara yang positif dengan yang negatif. Terakhir apa? Yang menyebabkan kita bikin dosa yang ketiga adalah adanya penyakit hati. Penyakit hati itu dimiliki oleh setiap kita Ibu.
Seluruh manusia punya penyakit hati. Terus yang bersih siapa? Para nabi. Para nabi itu yang bersih dari penyakit hati. Kalau kita dokter sekaligus pasien. Penyakit hati kita banyak, Bu. Ada sombong, ada dengki, ada gitu kan, Bu. Tapi prosentasenya berbeda-beda. Nah, Ibu lihat. Kalau air ini penuh kan, Bu? Penuh, ruangannya sedikit yang kosong. Berarti dia jiwanya yang bersihnya penuh, penyakit hatinya sedikit di ujungnya saja. Nah, yang ini kebaikannya setengah. Berarti yang setengahnya lagi diisi dengan keburukan, dengan penyakit hati. Manusia itu tergantung, mohon maaf ya Bu, tergantung ngisinya. Kalau dia sibuk dengan hal yang baik, hal yang buruk itu kepikirannya cuma sedikit. Kita sibuk nih ngurusin ini, ngurusin itu gitu ya Bu, ngurusin orangnya sedikit. Tapi kalau kita kebaikannya sedikit, kadang-kadang kepo, mohon maaf, dengan keadaan orang lain. Ya Allah, dia gimana sekarang? Ya Allah, dia nginep di hotel. Ih, enak banget ya suaminya gitu. Dia kepo dengan kondisi orang lain. Atau dia akan lihat, iya Allah, dia makannya di hotel bintang 5 terus ya Allah. Padahal sosial media itu pencitraan. Apa pencitraan? Yang baik-baiknya aja. Dia posting lagi makan-makan di luar, padahal waktu posting dia lagi nyeplok telur. Bisa Ibu itu. Dia jalan-jalan ke luar negeri, padahal waktu posting dia lagi rebahan meriang dia, Bu. Kan bisa saja. Tapi kita yang ada penyakit hati ketika melihat postingan seperti itu, langsung panas kan, Bu. Ya Allah, enak banget punya suami dia ya, beda banget sama suami saya gitu, Bu. Mulai nggak bersyukur dengan suami kita. Ya Allah, Bu Zubaidah mah enak, suaminya 3T, takwa, tampan, tajir gitu, Bu. Contohnya. Ya Allah, suami saya 3T juga, udah tua, tulali, tertindas gitu. Maka kadang-kadang itu yang membuat kita kurang bersyukur dengan kondisi kita. Karena kita mengkomparasi, membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Makanya mulai ada yang namanya penyakit hati. Ini kalau diurut Ibu dari sejarah ya Bu, penyakit hati yang paling dominan nomor 1 nih kan gini. Turun gitu. Turun temurun. Pertama apa sih Bu? Sombong. Sebagaimana sombongnya iblis. Iblis itu nomor 1 Bu. Saat disuruh sujud kepada Nabi Adam, mau nggak Bu? Nggak mau. Kenapa Bu? Sombong. Apa komentar iblis? Masa sih aku yang diciptakan dari api harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Orang sombong tuh begitu. Masa aku bergaul sama dia nggak level ya gitu. Makanya pernah Bu, qadarullah udah lama sekali, ada acara di salah satu hotel. Terus Allah itu saya lagi enak baca HP Bu, tiba-tiba pengen aja ngeliat gitu siapa yang datang. Nauzubillah, ketika mereka datang Bu, pelukan Bu, gitu. Tapi cuman mau megang bahan. Oh, masih di bawah aku lah gitu. Jadi kalau kita kan pelukan aja ya Bu, nggak ada mikir macam-macam, udahlah saudara gitu kan Bu. Saya sampai aduh ya Allah, kenapa ya hikmahnya kok saya ngeliat itu gitu. Itu PR buat saya. Informasi dari Allah, lihat, jamaah yang kamu akan hadapi bukan orang yang biasa-biasa saja. Yang harus disembuhkan penyakit hatinya, maksudnya begitu. Ada lagi ketika cipika-cipiki cuma mau cium parfumnya. Dia hafal Bu, yang 3 juta yang mana, yang 5 juta yang mana dia hafal. Oh, masih di bawah dia lah. Jadi saya berpikir ya Allah, astagfirullahalazim, gak enak banget kan Bu hidup begitu. Cuma mau membandingkan bahan. Sampai saya pun pernah ngisi ceramah Bu, nauzubillah ya Bu. Ngisi cuma mau dipegang jilbabnya. Kan megang jilbab enggak ini sama megang ngenalin bahan beda.
Belum lagi gitu Bu. Kenapa? Itu penyakit hati pertama tuh Bu. Sombong itu. Mbak, Masya Allah jilbabnya sutra. Iya, kalau pakai jilbab biasa ketombean. Jadi lupa dia. Tapi ada nggak? Ya ada Bu. Yang saya ceritakan karena di lapangan ada. Itu penyakit pertama tuh Bu. Akhirnya apa Bu? Karena iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, kata Allah, kamu keluar dari surga. Kamu di neraka tempatnya. Baik, kata iblis. Tapi kasih aku waktu ya menggoda anak cucu Nabi Adam. Silahkan, kata Allah. Mereka tidak akan pernah tergoda kecuali orang-orang yang lalai. Akhirnya tinggallah di surga. Nabi Adam dan Ibunda Hawa di surga digoda lagi agar punya sifat serakah. Itu ada 3 S ya Bu, biar gampang. Sombong, serakah, sirik atau dengki. Itu penyakit yang paling banyak nih Bu, 3 ini. Ketika di dunia, ketika di surga, apa kata iblis? Ya Adam, makan tuh buah itu tuh. Kamu akan kekal di surga. Orang kalau punya kekuasaan, pengennya kekal Ibu. Kalau udah duduk di kursi, nggak pengen turun. Masuk surga, makan apa saja, minum apa saja. Tapi jangan yang satu ya. Kata setan, makan tuh buah yang dilarang. Orang kalau dilarang makin penasaran kan Bu. Itu buah bisikannya setan sebetulnya. Kita punya nggak sih sifat serakah? Punya Bu. Dapat jilbab nyari bajunya, dapat baju nyari jilbabnya, belum lagi tas, sepatu. Perempuan itu bajunya banyak banget Bu. Baju tidur lain, baju kondangan lain, baju olahraga, baju ngaji gitu kan Bu. Baju buat traveling jalan-jalan banyak banget. Laki-laki coba kaos kemeja, udah kan Bu, paling baju koko. Nggak banyak, kita banyak. Belum lagi brosnya. Ih lucu ya brosnya, ada daunnya. Kemarin kan udah beli yang ada bunganya, nggak ada daunnya. Gitu. Yang ada daunnya kita beli lagi. Nanti, ih lucu. Kalau udah lucu tuh bakat beli tuh Bu. Ih lucu banget gitu. Ya kan kemarin udah beli itu, tapi nggak ada potnya, terus aja Bu. Bunga, daun, tangkai terus aja kan Bu. Punya Bu sifat serakah? Ada. Terus yang ketiga apa? Karena Nabi Adam memakan buah yang terlarang dikeluarkan dari surga. Ketika di bumi, ya Bu, ketika di bumi mulai punya anak tuh Bu, punya keturunan. Anak pertama Qabil. Pasangannya kembarannya namanya Iklimah. Qabil tampan, Iklimah cantik. Terus anak kedua kembaran. Jadi anak Nabi Adam tuh kembar-kembar semua, laki perempuan Bu. Sehingga nanti kalau nikah nggak boleh sama kembarannya. Kan nggak ada makhluk lain Bu. Jadi boleh nikah satu kandung, yang penting tidak sama kembaran. Nah anak kedua itu Habil. Iya, Habil kembarannya Labuza. Habil ini manis saja. Beda sama Qabil berkarakter dan pasangannya kembarannya tuh cantik gitu. Karena nggak boleh kan Bu nikah sama kembaran, silang nih Bu, silang. Misalnya nih Qabil sama Iklimah, nih Habil sama Labuza gitu ya Bu. Nih nikah begini nggak boleh nih Bu, silang ini ke sini gitu. Disilang gini. Kata setan apa? Qabil, kembaran kamu tuh cantik Iklimah, masa harus nikah sama Labuza gitu. Akhirnya punya sifat dengki Bu. Orang kalau punya sifat iri bahaya Bu, bisa membunuh karakter kita Bu. Sampai-sampai Allah mengajarkan kita untuk berdoa dari orang yang dengki. Apa dalam surat Al-Falaq? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung dari orang yang dengki apabila dia sudah dengki. Orang dengki, orang sirik itu bisa membunuh kita Bu. Mungkin ibu-ibu pernah berada di posisi ini. Kita semua pernah ya Bu berada di posisi itu. Di posisi ketika orang iri sama kita. Wah itu mereka melakukan apa saja untuk membunuh karakter kita, membunuh ekonomi kita, membunuh, itu luar biasa. Maka kata Allah berdoa itu. Karena orang dengki itu bisa membunuh. Nah penyakit hati ini yang bisa membuat kita punya dosa. Makanya kita nggak selamat dari dosa.
Kenapa Bu? Tadi 3 hal tadi. Yang pertama apa Bu? Yang pertama karena makhluk sosial. Kita bersosialisasi nih begini nih. Itu kadang-kadang ada tutur kata kita yang melukai kan Bu? Astagfirullahaladzim. Makanya kalau mau bubar baca doa kafaratul majlis agar dosa pada majlis itu diampuni sama Allah, terhapus. Begitu juga yang kedua, ada sebab yang kedua kan Bu, ada potensi positif sama potensi negatif. Tadi yang saya contohkan ini tarik-tarikan. Sampai kapan? Sampai maut memisahkan, baru ini potensi ini nggak berantem. Tinggal kita mau menangin siapa. Karena dia ada di sini. Tapi seringnya kita apa? Kita seringnya jadi pecundang, kita kalah kan Bu. Mau sedekah tertunda, mau sholat tertunda. Kenapa? Ada potensi negatif yang gitu. Sebetulnya setiap kita ingin melakukan kebaikan, potensi positif hadir duluan Bu sebetulnya. Tapi karena nggak langsung direalisasikan, nggak langsung dikerjain gitu, potensi negatif keluar juga gitu. Coba kalau misalnya Allahu Akbar, langsung ke kamar mandi, bangun wudhu, itu potensi negatif tuh nggak sempet Bu. Tapi karena kita nggak langsung wudhu, si potensi negatif keluar juga. Istirahat aja dulu, gitu. Iya kan Bu? Rebahan aja dulu, baru juga jam 3:30. Sekarang maghribnya agak malam kok 5:30 gitu. Terus gitu kan Bu? Itu luar biasa. Makan aja dulu, rebahan dulu, kan nggak bagus kalau makan langsung gerak. Itu di sini tuh pikiran kita macam-macam. Itu yang namanya potensi negatif tuh ngisi ke kita. Pernah kan begitu Bu? Pernah. Terus yang ketiga, apa yang bikin kita punya dosa? Karena penyakit hati. Nah, karena Allah Maha Pengampun, ini tadi Bu, kita dipinjamkan nyawa sama Allah kan Bu. Kita nodai, kita kotori. Kata Allah, hei, jiwamu ternoda. Kamu cari pintu, biar aku bisa menghapus dosa-dosamu. Tengok dosa yang kamu lakukan tuh apa. Kalau memang dosa kecil, itu bisa dihapus dengan istighfar. Wudhu itu bisa menggugurkan dosa kita. Sholat bisa menggugurkan dosa kita. Umroh pun demikian. Minta maaf kepada sesama pun demikian. Tapi kalau dosa besar hanya bisa dengan taubat. Dihapusnya sama Allah dengan taubat. Apa contoh contoh dosa besar? Durhaka sama orang tua, mabuk, korupsi, berzina. Biasanya mohon maaf ya Bu, jika sudah berani melakukan dosa besar, satu dosa besar dia berani, maka dosa besar yang lain tuh ngikutin tuh. Contoh misalnya, kalau dia pernah berzina, itu sama mabuk itu dekat Bu. Sama narkoba itu dekat. Jadi kalau ada jamaah yang, Bu Fatia, suami saya terlibat narkoba, wah itu dekat dengan berzina tuh Mbak. Memang Bu, dia sudah berzina juga gitu. Karena orang yang minum atau yang narkoba Bu, itu kan seksnya berlebih, berzinalah dia. Atau uang korupsi Bu, orang kalau udah biasa korupsi, itu kan harta haram nyatu di otaknya, di daging, di darah gitu kan Bu. Sama nih Bu nih, kalau air putih dituang kan airnya keluar air putih. Tapi kalau ini air teh, keluarnya apa Bu? Air teh kan Bu. Kalau ini uang airnya air oli, ketika dituang oli juga kan Bu. Seperti itu. Harta yang dimakan sama kita, anak cucu kita. Maka ngeri Ibu kalau ada harta haram atau barang yang haram, misalnya daging B2 gitu ya Bu. Itu kadang-kadang menghambat ibadah kita. Durhaka sama orang tua juga sama. Jadi kalau kita punya anak, punya cucu ya Bu, pernah salah sama kita, pernah dosa sama kita, maafkan. Kasihan kalau kita nggak redho, anak kita nggak akan pernah bahagia hidupnya. Maafkan. Maka ketika kita memiliki dosa-dosa kecil, mohon ampun sama Allah. Kalau ternyata pernah punya dosa besar, dosa masa lalu, contoh, pernah nggak sholat, gitu kan Bu? Pernah nggak puasa? Pernah nggak menutup aurat, gitu kan Bu? Itu kan dosa tuh Bu. Setiap perintah Allah dilanggar,
itu dosa besar. Setiap larangan Allah dikerjakan, itu dosa besar. Bisa dipahami ya Bu? Definisinya gini, wajib dikerjakan mendapatkan pahala, gitu kan Bu? Ditinggalkan berdosa. Sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan nggak apa-apa, gitu ya Bu? Yang kita tahu. Keluar dari sini kita rubah. Wajib dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan dosa besar. Sholat ditinggalkan dosa besar Bu. Puasa ditinggalkan dosa besar Bu. Harus taubat itu. Yang rukun iman ya terutama, rukun Islam maaf. Itu dosa besar Bu. Nggak sholat, nggak puasa, itu dosa besar. Berzina dosa besar, durhaka kepada orang tua dosa besar, mabuk dosa besar. Ada 10 yang disebut 7 yang disebut oleh Rasulullah SAW. Di antaranya syirik, berzina, mabuk, mencuri atau merampok dan korupsi, itu satu itu ya Bu. Kemudian judi, kemudian durhaka pada orang tua dan membunuh. Itu dosa besar Bu. Membunuh dosa besar. Maka dia harus taubat. Syaratnya apa? Syaratnya cuma 3. Pertama, datang kepada Allah dengan mengakui dosa-dosanya. Ya Allah, hamba dulu pernah nggak sholat ya Allah. Gitu. Datang kepada Allah. Kalau ada hamba Allah taubat, datang kepada Allah, Allah bahagia banget Bu. Melebihi bahagianya orang yang kendaraan kesayangannya hilang. Punya baby band, atau punya Hammers, atau punya Rubicon, hilang. Terus ketemu, senang kan Bu? Allah lebih senang dari itu kalau ada hambanya taubat, minta ampun. Hambaku datang, bahagia banget Bu Allah Bu. Maka yang pertama mengakui dosa-dosanya. Yang kedua menyesali perbuatannya, itu syarat kedua. Syarat kedua, dosa yang diampuni yang dikatakan taubatan nasuha, itu dia menyesali perbuatannya. Baru yang terakhir berjanji untuk tidak melakukan lagi. Nah, orang yang jiwa kedua ini ternoda nih Bu, ternoda, kotor, tapi sempat dilondri dengan taubat. Sehingga ketika Allah meminta jiwa kita, oh ya Allah, aku sudah membersihkannya dengan ini, dengan itu, gitu kan Bu, masuk ke dalam surga. Yang paling ngeri yang mana? Yang nomor 3, dipinjamkan nyawa sama Allah, dikotori, dinodai, bahkan dicabik-cabik dengan dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Nauzubillah, diambil nyawanya, dia belum sempat taubat. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dipinjamkan nyawa, tapi kita bersihkan, kita selalu jaga ya Bu ya. Berharap apa? Akhir hayat kita Allah memberikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Nggak terasa 10:30. Maaf ya Bu, saya korupsi waktu nih Bu. Harusnya kenapa? Ya ternyata menuntut ilmu itu kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang menyebalkan, kadang-kadang gitu ya Bu. Tapi kalau saya perhatikan Ibu tuh kayaknya seneng biasa ngaji gitu. Makanya ada yang baca doa ada yang baca doa tidur saya biarkan, saking tenangnya Bu. Ya, orang kalau duduk di majelis ilmu itu kan tenang jiwanya Bu. Saking tenangnya dia baca doa tidur. Saya biarkan, udah biasa gitu. Tapi kalau pulang ke rumah kan pusing lagi, urusannya banyak lagi gitu kan Bu. Alhamdulillah. Demikian. Kenapa Bu? Satu seharian jadi enak kan, terimanya enak. Oh, Masya Allah, hati Ibu enak. Baik, mungkin ada waktu 10 menit aja gitu ya untuk tanya jawab. Saya kembalikan kepada MC, silakan. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah disampaikan tadi oleh Ustazah yang Masya Allah itu sangat amat berguna bagi kita semua. Amin. Mudah-mudahan nanti yang disampaikan oleh beliau
akan menjadi catatan kebaikan bagi Ustazah Fathia, karena kita semua jadi sadar. Maka setiap hamba-hamba yang menyadari dan memohon ampun, insya Allah itu akan terus mengalir kepada yang memiliki ilmu untuk mengingatkan. Amin, amin. Kita buka untuk tanya jawab. Ya. Baik, ada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Ibu sudah menyampaikan bisa ada yang seperti disebutkan tadi. Saya pertanyaan satu karena saya pedagang itu. Jadi pedagang itu mengumpulkan uang receh. Jadi uang receh itu orang kalau saya pakai bank amalan itu katanya harus transfer Kena apa? kena denda. Oh, denda. Ya. Sementara saya ini masih menggunakan bank konvensional, contohnya BCA. Karena rata-rata itu orang itu masyarakat kampung aja yang saya pikir itu masih pakai BRI, ternyata mereka pakai BCA. Mau tidak mau saya banknya itu pakai bank konvensional dan BCA. Mohon arahan kepada Ibu bagaimana apakah bank seperti itu saya termasuk juga. Terima kasih itu saja yang kami sampaikan ke Ibu. Mohon penjelasannya. Baik, sama-sama. Saya tampung dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah Fathia yang kami hormati. Sama-sama. Kami sudah luar biasa mendengar tausiah dari Ibu. Masya Allah. Kami berharap. Amin, amin. Tadi sudah disampaikan sesuai tema jiwa berdosa digugurkan dengan taubatan nasuha. Pertanyaan saya yang pertama, untuk menggugur dosa selain memperbanyak istighfar agar kita tidak mengurangi lagi perbuatan dosa, juga kita melaksanakan sholat taubat. Nah, pertanyaannya, sholat taubat dan sholat tahajud yang mana yang didahulukan? Apakah cukup dengan sholat tahajud saja kita memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan-kesalahan kita? Cukup dengan sholat tahajud saja atau harus dengan sholat taubat? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menghapus dosa, apakah ada yang mengatakan cukup memberikan makan kepada fakir miskin? Ini ada yang mengatakan seperti itu. Cukup memberikan untuk menggugurkan dosa. Oh, siap. Menggugurkan dosa. Kemudian bagaimana kita tahu bahwa taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustazah, terima kasih banyak pada hari yang penuh berbahagia ini dan banyak seperti tadi Ustazah mengatakan bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan satu sama antara hubungan kita vertikal kepada Allah dan kita bisa memohon ampun langsung kepada Allah. Kita melakukan dosa besar. Kita kepada suami kita bisa minta ampun. Kita kepada anak. Nah, tapi kadang-kadang yang terjadi antara pasangan itu sering terjadi sekali saling gibah gitu ya. Nah, itu bagaimana caranya? Kita sudah memaafkan, tapi dilakukan lagi itu bagaimana stopnya? Apakah dia juga memohon kepada Allah saja? Saya rasa itu aja Ustaz. Terima kasih. Karena ini sering sekali terjadi di lingkungan kita, terutama di lingkungan masjid ini ya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Masya Allah ya, ibu-ibu Sunda Kelapa nih majelis taklimnya luar biasa. Berarti dengerin banget gitu ya, sampai hafal. Pertanyaan pertama terkait dengan riba. Jika ada bank konvensional dengan bank syariah, maka dahulukan bank syariah. Kecuali di kota itu tidak ada bank syariah. Hanya ada bank konvensional. Mau tidak mau kita menggunakan bank konvensional. Terus bagaimana kalau ternyata kita menggunakan bank konvensional, bunganya tidak dipakai untuk masuk ke badan. Jadi kalau
bisa saya ilustrasikan begini. Ini uang halal nih, take home pay kita, salary kita yang halal, boleh kita bawa pulang, masukin ke badan gitu. Yang kedua ada harta syubhat. Harta syubhat itu yang abu-abu lah nih, ini halal apa enggak nih gitu ya, kita ragu. Itu buat dianggap uang kadede. Uang kadede itu uang rakyat yang harus dikembalikan kepada rakyat. Caranya buat pendidikan bisa, buat kesehatan bisa. Misalnya ada nengok orang sakit, ini bisa pakai uang ini. Karena dianggapnya uang kadede. Ini mohon maaf ya Bu, saya sudah konsultasi dengan Dewan Syariah. Karena ini uang syubhat saja, maka dianggap uang rakyat dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Ada anak yang nggak bisa bayar SPP, bisa pakai ini untuk mencerdaskan masyarakat, untuk membuat orang sehat, bisa pakai uang yang syubhat. Riba itu uang haram. Uang haram itu dialokasikan untuk fasum, fasilitas umum, seperti penerangan jalan, perbaikan jalan, jembatan, gitu, MCK. MCK tahu nggak Bu? Mandi, cuci kakus, yang kalau di daerah-daerah kan ada tuh Bu ya MCK. Ini karena kita, aduh udah ada nih di bank konvensional uang riba ini diambil, tapi alokasinya untuk fasum, fasilitas umum. Sementara kalau yang ini dianggap uang kadede, yang dibawa pulang, yang masuk ke dalam tubuh kita yang halal saja. Insya Allah yang halal juga nggak kalah banyaknya ya dengan yang bunga paling berapa kan gitu dibandingkan uang tabungan kita. Tapi tadi jangan diambil. Terus yang kedua terkait masalah ini, Masya Allah ya, pertanyaannya ada dua. Terkait taubatan nasuha. Kalau sholat bagaimana, dahulukan mana taubatan nasuha sama tahajud? Taubatan nasuha dulu. Kenapa? Karena dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubat. Dan itu dimulai dengan sholat 2 rakaat. Jadi sholat taubat 2 rakaat gitu ya Bu, mohon ampun. Tadi kan syaratnya 3 tuh Bu. Mengakui dosa-dosa, menyesali perbuatan, dan berjanji untuk tidak melakukan lagi. Kalau tahajud hukumnya sunnah muakkad. Dia bisa kita gabung gitu dengan hajat-hajat kita tuh bisa. Kalau sholat taubat memang khusus kita hadir untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berpendapat boleh nggak sih sholat taubat tiap malam? Ada yang bilang boleh. Kenapa? Karena kita nggak sadar, boleh jadi dalam keseharian kita ada dosa besar yang kita lakukan, tapi kita tidak sadar gitu. Ada yang bilang nggak perlu. Kenapa? Karena sholat taubat hanya dilakukan jika kita merasa melakukan dosa besar saja. Jadi bebas ya Bu, boleh ya Ibu lakukan saat ingat dosa besar, atau aduh kayaknya tadi tuh sempat percaya sama paranormal misalnya. Kan kalau kita percaya sama paranormal atau dukun Bu, 40 hari 40 malam itu sholat kita nggak diterima, taubat gitu Bu. Dan kita perempuan seneng banget sama ramalan bintang sama yang begitu-gitu kan Bu, maka baiknya taubat dulu baru sholat tahajud begitu. Kemudian bagaimana memberi makan fakir miskin, sebetulnya tadi sudah saya singgung. Untuk dosa-dosa kecil itu caranya banyak. Kalau dosa besar tuh hanya taubat ya Bu, hanya taubat. Tapi kalau dosa kecil banyak Bu, wudhu nih Bu, kita berwudhu gitu ya Bu. Ini air jatuh dari wajah kita itu berbarengan dengan jatuhnya dosa yang ada di wajah. Ke tangan, ke kaki, itu jatuhnya air wudhu berbarengan dengan dosa-dosa kaki. Kita kan kaki ngelangkahnya suka macam-macam nih Bu, ke tempat yang nggak jelas dan seterusnya. Dosa kaki banyak bisa dihapus dengan wudhu, sholat dengan sholat, itu kalau dosa kecil. Memberi makan gitu ya Bu, memberi makan itu jika niatnya, tergantung niatnya nih. Jika niatnya menggugurkan dosa yang tadi, dia habis ngomongin dia nih, habis gitu ya Bu, kita habis ngambil haknya dia, misalnya namanya dia dicemarkan, haknya dia kita pakai, kita kembalikan dengan bentuk itu, mungkin bisa. Tetapi cara yang lain juga banyak. Istighfar, sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah, itu bisa Bu.
Artinya Allah tuh sayang banget ya Bu sama kita, dikasih cara. Kalian tuh punya dosa terus gitu. Bikinlah cara kalian cari gitu kan Bu. Kita bersyukur banget Allah Maha Pengampun Ibu. Ya Allah Bu, dosa kita tiap hari kita bikin loh Bu. Tapi kata Allah, istighfar, sholat sunnah, wudhu, gitu ya kan Bu. Puasa sunnah, sedekah, itu semuanya bisa tuh Bu. Amalan-amalan sunnah, sedekah itu kan amalan sunnah. Bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Terus gimana caranya biar kita tahu bahwa taubat kita diterima? Ketika setelah taubat kita lebih banyak menginginkan beramal baik, insya Allah taubat kita diterima. Tapi kalau habis taubat, nauzubillah ya Bu, misalnya dia berzina, taubat pengen berzina lagi, boleh jadi taubat itu tidak. Ya, karena kalau orang yang taubatnya diterima, dia memang berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Maka dia nggak pengen lah ke situ lagi. Bahkan dia pengennya berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Itu contoh atau ciri-ciri taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bagaimana dengan dosa dengan teman? Perempuan itu kan kalau dilarang ngerumpi, itu dia ke kelurahan. Minta SKTM, surat keterangan tidak mampu. Nggak bisa kita nggak ngerumpi. Tapi dosa Bu. Kata Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu suka memakan daging bangkai saudara kamu yang sudah mati? Ibu pernah dengar Sumanto nggak? Ibu, kita waktu ngeliat Sumanto makan bangkai, kita kan jijik banget ya Bu. Tapi ternyata kita kadang-kadang jadi anak buahnya Sumanto. Waktu ngerumpiin orang lain itu kita jadi anak buahnya Sumanto. Terus gimana dong kalau kita ngerumpiin? Nah, kalau kita ngerumpiin saudara kita, yang pertama Ibu minta maaf, tapi jangan disebutkan. Jangan bilang nih, Bu saya minta maaf ya Bu ya, kemarin saya bilang kalau Ibu tuh pelit ya, berantem Bu. Jadi minta maaf aja, Bu maafin ya Bu ya kalau saya punya dosa, saya punya salah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita dosa berjamaah kan ngumpi bareng-bareng tuh Bu. Ya Allah dia mana begini gitu kan Bu. Nah pada saat itu kita yang bersihkan. Karena kita yang menodai namanya, maka kita bersihkan, kita puji dia. Gitu ya Bu. Dipuji, iya sih memang dia orangnya genit, tapi ya Allah, kalau sama suami dia taat banget gitu Bu. Ada yang disebut nama baiknya dia, karena kita yang sudah mencemarkan nama dia. Maka kita harus membersihkan nama dia di depan yang tadi kita bicarakan keburukannya. Bersihin. Misalnya gini, ibu itu ya Allah, gitu ya Bu ya, kan kita suka gitu Bu. Itu orang ngegibah itu kan ada 7 macam, nantilah teks waktunya. Saking pintu gibah itu banyak, jadi kita terkadang lagi kecewa, lagi marah, lagi sombong, lagi iseng, itu bisa di jalanan suka ketemu orang yang unik-unik ya Bu. Ada orang yang udah tua umur 70 pakai tank top, pusatnya kelihatan gitu kan Bu ya. Pengennya kan komentar macam-macam tuh Bu, tapi langsung kita tutup Bu. Ya Allah, mungkin pakaiannya dia seperti itu, tapi dia sholat malamnya boleh jadi lebih banyak daripada saya. Gak jadi kita komentar. Ada orang yang kalau tertawa, wah gitu ya Bu ya, sampai ya Allah itu perempuan ketawanya kenceng banget gitu. Tapi kita tutup langsung, ya Allah boleh jadi sedekahnya dia lebih banyak daripada sedekah saya. Gak jadi kita. Jadi kalau kita tiba-tiba kesel sama seseorang, ngerumpiin dia, kita nggak tahu ya, boleh jadi ketaatan dia kepada suami lebih keren daripada kita gitu. Boleh jadi kedermawanan dia lebih banyak daripada kita. Jadi kita bersihkan tuh, mumpung masih di situ Bu. Mumpung masih di tempat itu, langsung kita bersihkan nama dia. Kita itu tugas kita Bu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sedekah. Pahalanya atas nama dia. Ya Allah, kenapa saya ngerumpiin dia? Ya Allah, saya bikin dosa lagi. Sedekah atas nama dia, jadi pahalanya buat dia, agar dia nambah pahala gitu kan Bu, lewat kita. Jadi jangan merasa nyaman juga kalau kita bikin dosa. Betul kita manusia yang nggak luput dari dosa, betul. Tapi kan kita takut juga ya Bu, kalau pas lagi bikin dosa Allah cabut nyawa kita gitu. Nauzubillah. Mungkin demikian yang bisa saya
Aha. Waktunya bubar dan lainnya. Mohon maaf Bu, waktunya soalnya tempat ini pakai spasial. Iya. Tempatnya mau dipakai sholat Jumat. Saya udah janji juga di Plaza Mandiri, jadi belum bisa ya. Next ya. Atau Ibu bisa DM saya. Ibu yang belum terjawab, mohon maaf Ibu bisa DM di Instagram. Tapi agak ngantri sedikit, agak nunggu sedikit. Insya Allah kalau waktunya sudah luang, terkadang saya jawab pertanyaan teman-teman yang lewat DM ya. Demikian. Mohon maaf Ibu, mohon maaf. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan dari saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Oke. Saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.